Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu peserta kajian muslim ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kesempatan sampun menika kita saged majengaken malih inggih menika kajian keluarga muslim di hari Jumat pembahasan fikih, dan di hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Syawal nih. Bulan Syawal pun sudah mau habis, berpindah ke bulan Dzulqa'dah. Jadi kurang lebih hampir ya 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan, dan harapannya adalah bagaimana setelah Ramadan ini kita tetap berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan, dalam menguatkan iman dan amal soleh kita, terutama berusaha untuk terus istiqomah di dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, karena dengan keberkahan dan manfaat ilmu itulah yang akan membantu seseorang bisa menjaga keimanan, jaga istiqomah, jaga semangat, dan juga tentunya itulah bekal yang akan kita bawa nanti ketika suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kajian keluarga muslim yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fikih sholat musafir. Bab sholat musafir kalau dalam buku halaman 288 nih. 288 yang pertemuan kemarin kita membahas, kita jelaskan bahwasannya bagi seorang musafir itu disyariatkan untuk mengqashar sholat. Bahkan pendapat muallif atau pengarang kitab Al-Wajiz ini, menurut beliau mengqashar itu hukumnya apa? Kemarin beliau berpendapat wajib ya, wajib. Kenapa? Karena praktek dari Rasulullah itu ketika safar berpergian selalu mengqashar sholat, selalu mengqashar sholat, dan tidak pernah itmam, tidak pernah menyempurnakan 4 rakaat. Demikian pula pada pertemuan kemarin kita jelaskan jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, yang kesimpulannya adalah bahwasanya apa? Jarak tersebut dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat. Kalau umumnya masyarakat sudah menilai itu sudah dinamakan safar, maka ada ya syariat mengqashar sholat. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga. Poin yang ketiga halaman 290 paling bawah sendiri. Poin yang ketiga dari kitab itu halaman 290, pembahasan apa? Pembahasan tentang maudhi'ul ladzi yuqsaru minhu, kawasan yang dibenarkan, diperbolehkan memulai mengqashar sholat. Ya. Qala mu'allif rahimahullah, dhahaba jumhur ulama, mayoritas ulama
Jumhur ulama itu berpendapat ila anna qasra sholati yusra'u bi mufaraqatil hadri, bahwasannya permulaan dibolehkannya mengqasar sholat tersebut dimulai ketika sudah meninggalkan daerah tempat ia bermukim. Sudah meninggalkan apa? Meninggalkan daerah tempat ia itu bermukim. Wal khuruju minal balad, dan sudah keluar dari batas negerinya, batas daerahnya, atau apa? Kampungnya. Wa anna dzalika syartun, ini adalah syarat. Syarat mengqashar salat itu apa? Sudah meninggalkan daerahnya dan keluar dari daerahnya. Contohipun apa? Contohipun kita ketika duhur nih, sholat duhur di Sukoharjo, dan nanti setelah duhur itu akan ke Jakarta. Nah, ketika masih di rumah, ya, masih di kampungnya, masih di Sukoharjo, itu menjamak sholat duhur dengan sholat asar, biar nanti ketika perjalanan itu tidak perlu apa? Tidak perlu mampir untuk sholat asar, sehingga setelah duhur itu langsung menjamak dengan sholat asar. Boleh nggak Pak Bu langsung mengqashar? Nah, kalau di rumah, nah, kan belum boleh mengqashar sholat karena masih di rumah. Nah, baru nanti ketika mamanya, ketika sholat duhur dia safar ke Jakarta. Nah, dia maunya berangkatnya jam 11 itu berangkat jam 11 ke Jakarta dan nanti singgah di Semarang contohnya. Sehingga kamu di Semarang sholat duhur. Nah, berarti kan ke Sukoharjo lewat Semarang sholat duhur. Nah, ketika sampai di Semarang sholat duhur dan dijamak dengan sholat asar, boleh nggak dikosong? Boleh. Kenapa? Nah, sudah keluar dari rumahnya, sudah keluar dari tempat tinggalnya. Kapan dikatakan sudah keluar dari rumahnya? Apakah batasannya itu dusun atau desa atau kecamatan atau kabupaten, Pak Bu? Wilayah apa nih? Nah, di sini kalau Semarang ya sudah. Kalau Solo pripun, Pak? Sudah boleh belum? Dari Sukoharjo sampai Solo. Nah, itu karena sebagian ulama berpendapat karena sudah tidak kabupaten, Ibu boleh mengqashar sholat. Gitu sampai Solo, sholat duhur, jamak qashar dengan apa? Dengan asar, karena sudah mulai perjalanan dan sudah keluar dari Kabupaten Sukoharjo masuk ke kabupaten apa? Lain, yaitu Solo, boleh juga mengqashar sholat, tidak hanya menjamak. Ini nanti juga berlaku ketika sampai di rumah. Nah, sampai di rumah contohnya dari Jakarta balik ke Sukoharjo balik. Kalau nanti sampai di Sukoharjo itu asar dan tadi belum duhur, karena sudah sampai di rumah, maka apa? Boleh menjamak duhur asar, tapi tidak boleh apa? Dikosong. Kenapa? Karena sudah sampai di rumah. Contohnya dari Jakarta pagi, terus sampai Sukoharjo apa? Sonten. Kan berarti belum apa? Belum duhur, nanti jamak takhir ketika apa? Asar. Sampai di rumah, maka apa? Bolehnya hanya menjamak, tidak boleh qashar.
Tapi kalau mampir teng Solo, boleh nggak mengkosor? Boleh. Atau mungkin dia mampir di Solo karena naik mobil, atau mungkin dia naik bis, turun di mana Tirtonadi, masih boleh menjamak kosor. Atau turun di Purwosari, turun di Balapan Solo, boleh mengkosor sholat karena belum sampai apa? Wilayah tempat Belum tinggal. sampai di wilayah tempat tinggalnya. Nah, itu ketika apa? Ketika pulang. Jelas ini ya? Nah, itu kata beliau wa anna dzalika syartun, itu adalah syaratnya. Jadi mayoritas ulama berpendapat permulaan bolehnya mengqashar sholat dimulai ketika sudah meninggalkan wilayah atau daerah tempat dia bermukim. Nah, masih ada kelanjutannya mana? Wala yutimu hatta yadkhula awwala buyutiha, dan ia tidak boleh sholat sempurna sebelum masuk rumah-rumah pertama yang ada di daerahnya. Kenapa kok tidak boleh? Karena tadi ini muallif pengarang kitab berpendapat kalau qashar niku apa? Iya, wajib. Beliau berpendapat kalau qashar itu wajib, sehingga di sini beliau mengatakan tidak boleh sholat sempurna 4 rakaat sebelum masuk rumah-rumah pertama yang ada di daerahnya. Yang sudah masuk ke wilayahnya seperti itu. Ya tadi kalau pulang, berarti apa? Kalau pulang selama belum masuk ke wilayahnya boleh mengqashar. Tapi kalau sudah sampai di tempat ia bermukim apa? Tidak boleh mengqashar. Qala Ibnul Mundir, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Mundir. Beliau itu punya kitab yang terkenal namanya kitab Al-Ijma'. Jadi beliau sering mengumpulkan ijma' atau kesepakatan para ulama dalam masalah fikih. Beliau mengatakan, wala a'lamu anna an-nabiyya sallallahu qashara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Nah ini Ibnu Mundir mengatakan, aku tidak mengetahui bahwa Nabi mengqashar sholat dalam salah satu safarnya kecuali setelah keluar dari Madinah. Kecuali setelah keluar dari Madinah. Nah, sehingga para ulama menjelaskan orang yang safar tidak boleh mengqashar sholat hingga ia meninggalkan rumah terakhir yang ada di daerah di mana ia menjadi penduduk di sana. Dan tidak boleh menyempurnakan rakaat sholat hingga ia menemui rumah pertama di daerah di mana ia menjadi penduduk di sana. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang paling tidak batasan batasan kalau di sini berarti kota Sukoharjo, kalau sudah berarti dengan Solo ini berbatasan dengan Solo. Ini intinya kalau sudah meninggalkan wilayahnya boleh mengqashar sholat. Oke, pertanyaan bagus. Kalau rumahnya dekat perbatasan pripun, apakah dinamakan safar? Bahkan ibaratipun berbatasan atau berbatasan antara negara, ibaratipun sini masuk Indonesia, samping jalan pun Malaysia, apakah itu sudah dinamakan apa? Safar. Paspor lagi. Pakai paspor lagi ya. Nah, seperti ini belum dinamakan jarak safar. Karena dilihat dari keumuman
keumuman antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Adapun perbatasan, enak men melangkah langsung safar. Nah, kata nih, langkah langsung safar. Kan ada ya? Yang bilang begini Ustaz, Iya. supaya merasa lebih aman, itu harus selang satu wilayah. Jadi umpamanya kita tinggal saja kan, di mana? Di utaranya Solo itu mana itu baru aman, boleh. Tapi kalau masih berdempetan, dikhawatirkan seperti yang Mas tanya tadi. Iya, masih perbatasan. Gitu. Nah, masih Kalau apa? tadi maunya terus sini ya, lali agak sana lah gitu. Iya. Iya. Masih apa, karena masih gandeng nih. Kalau masih perbatasan cuma perbatasan, maka itu belum dinamakan apa? Safar. Belum dinamakan safar. Ya, kalau Sukoharjo Solo berarti kan Keletan Solo Bani Boyolali, kata nggih. Nah, kalau sini Tawangmangu sampun dinamakan safar belum, Pak? Sini Grojogan Sewu atau mana lagi yang sudah sampai Tawangmangu? Piknik. Nah, piknik kan kata nih sudah safar belum? Sudah? Ribet Bu, sudah nih? Jauh, sini Tawangmangu berapa jam Pak? Ya 1 jam, 1,5 jam lah. 1,5 jam ya? 1,5 apa? 1,5 jam. Nah, ini Tawangmangu saja kita lihat sebagian itu berbeda pendapat. Ada yang menjamak, ada yang enggak. Nih, ada yang menjamak, ada yang tidak. Ada yang tetap berpatokannya itu adalah pokoknya nek rong 85 itu ya, belum 80 ke atas, belum mau menjamak. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang kembalikan ke uruf masyarakat. Jadi kebiasaan masyarakat nek ke Tawangmangu sudah dianggap safar ya boleh jamak. Jamak apa? Sholat. Terutama di zaman dulu itu kan juga sarana transportasi sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Sangat apa? Mempengaruhi sekali. Kalau dulu mau ke Tawangmangu susah, harus apa? Harus jalan kaki ya, jalan kaki, atau mungkin harus naik bis sendiri ya. Naik bis nyegat orangnya terus sosolan, penumpangnya banyak. Kalau sekarang naik motor sudah sampai Tawangmangu. Ibaratnya ngisi kajian bolak-balik Tawangmangu pun biasa, sehingga nggak kerasa itu apa kayak seperti bukan safar gitu ya. Terus biasa ngisi apa kajian Tawangmangu bolak-balik gitu ya. Sehingga ketika sebagian asatidah niku ketika ada rapat di Tawangmangu, ada kelompok yang menjamak, ada kelompok yang tidak menjamak. Itu biasa. Sesuai karena para imam madhabu berbeda pendapat. Para imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda pendapat dalam menentukan apa batas jarak dikatakan musafir. Namun pendapat yang rojih dikembalikan ke uruf masyarakat. Sini ke Jogja sudah ada 80 dan Pak? Ya pas 80, 80. Itu juga tergantung Jogja yang mana dulu lagi. Oke. Ada sekitar Jogja urung gelem apa? Urung gelem jamak. Ya kenapa? Ustaz kok enggak jamak? Urung 80 gitu ya. Ada juga yang belum apa? Belum bangun jamak. Tapi kita berpendapat ya kembalikan ke urut ya jamak, saya jamak terus teman akhirnya nggak jamak, ya udah nggak apa-apa, biasa nih. Iya, berikutnya al-musafir idza aqama li qada'i hajatin wa lam yujmi iqamatan yaksuru hatta yakhruj. Apabila atau sebelumnya nih hadisnya belum dibaca tadi nih. Hadisnya kita baca dulu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, "Shalaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an.
Aku pernah sholat duhur bersama Nabi di Madinah 4 rakaat. Wa bidil Hulaifah rak'ataini, dan di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Pertanyaannya adalah berapa jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah? Berapa kilo Bapak Ibu? Jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah itu 13 km. Itu sekitar 15 menit. 15 apa? Menit. Berarti beliau jarak 13 meter dari Madinah gitu ya. Itu sampai 15 menit atau 13 km sampai Dzul Hulaifah kalau naik motor ya. Dulu belum ada motor itu ya. Itu apa? Beliau mengqashar sholat. Mari Madinah ya, Madinah terus sampai Dzul Hulaifah itu mengqashar sholat. Dzul Hulaifah pinten kilo? Kalau kita lihat di peta itu sekitar 13 km. Naik mobil 15 menit. 15 apa? Nah itu sudah keluar wilayah dari Madinah, sudah masuk ke mana? Dzul Hulaifah. Gitu ya. Berarti Sukarjo Solo kan 15 menit sudah sampai ya? Sudah ada 15 menit. Berarti ketika kita mampir di Solo pun kalau di praktek Nabi sudah boleh mengqashar sholat. Sudah boleh mengqashar sholat. Seperti keterangan dari Anas bin Malik aku pernah sholat duhur bersama Nabi di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah pinten 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya, monggo yang ada pertanyaan, monggo Bapak. Itu pernah saya melihat praktek seseorang saya lihat kalau dia itu juga berilmu. Ketika dia itu safar ke Jogja sana itu istilahnya ketemu teman-teman itu semuanya di sana. Ayo sholatnya itu sholat jamaah qashar katanya. Terus pas duhur itu sholat duhur itu kok dia yang ngimami, juga orang dari luar Jawa. Ngimami itu dia 4 rakaat, setelah itu asarnya duhurnya 4 rakaat, setelah itu asarnya 2 rakaat. Nah, dengan problematika seperti ini pakai kaidah yang mana? Yang ngimami yang mungkin nih. Bukan itu. Ya safar itu. Yang safar sudah? Iya. Oke. Iya. Terus makmumnya semua safar atau ada yang mungkin? Ada yang mungkin. Ada yang mungkin nih. Berarti di sini ketika ada kejadian atau peristiwa ketika ke Jogja kan sudah safar dan yang musafir ini mengimami gitu ya Pak ya. Mengimami contohnya sholat duhur, mengimami sholat duhur itu dengan cara sholat duhurnya 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia menjamak qashar tapi hanya asarnya saja. Setelah duhur 4 rakaat berarti sholat qashar pinten? Sholat asar 2 rakaat. Berarti ketika dia adalah yang imam ini musafir dan makmumnya itu ada yang mukim ada yang mukim, berarti dia memperhatikan kondisi dari yang mukim. Maksudnya biar mukim nanti tidak menyempurnakan pinten 4 rakaat. Ini yang pertama, alasan kenapa kok duhurnya 4 rakaat, kemudian baru asar mengqashar 2 rakaat. Berarti ini memperhatikan karena dia yang mukim di belakang. Dia musafir, tapi musafir ini terus yang mukim ini adalah banyak yang masih mukim ikut berjamaah gitu. Terus yang kedua menunjukkan bahwasannya imam tadi berpendapat qashar tidak wajib, alias rukhsah saja, keringanan, kebolehan. Buktinya apa? Dia sudah safar posisi safar, tapi dia dia tetap 4 rakaat. Berarti
tadi berpendapat qasar tidak wajib. Berpendapat qasar tidak wajib, tapi apa hanya rukhsah kebolehan saja. Itu alasannya. Adapun apa namanya dari kita melihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang kemarin juga yang dikuatkan oleh beliau tadi ya, yang berpendapat pengarang kitab ini Al-Wajiz berpendapat qasar itu wajib. Nah, ketika musafir itu mengimami yang mukim, berarti ya dia wajib mengqasar, wajib dua, terus nanti yang mukim apa? Menambahkan, menyempurnakan sendiri. Sehingga sebagian musafir itu ketika diminta imam ya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya, daripada kalian nanti banyak yang menyempurnakan, terus yang mukim saja yang apa? Yang imam. Yang mukim saja yang imam, daripada nanti lari kabeh apa? Menyempurnakan padahal betul telat gitu nih. Jadi alasannya seperti itu nih. Kenapa kok 42? Dan memang kita belum pernah mendapatkan praktek Nabi 42 niku dari pernah. Praktek Nabi niku pripun? 22. 42 belum pernah. 42 itu kapan? 42 itu adalah yang kita dapatkan hadisnya niku apa? Ketika musafir jadi makmum di belakang mukim. Jadi musafirnya makmum, sholat duhur mampir ke masjid, kenapa nih? Mampir ke masjid dan imamnya yang mukim, berarti kan imamnya 4 rakaat. Maka yang musafir ini nggak boleh medot, aku safar kok ya medot no, 2 rakaat nggak boleh, harus ngikutin apa? Imam. Jadi dia 4 rakaat. Setelah selesai 4 rakaat baru dia langsung apa? Berdiri lagi. Berdiri lagi langsung sholat asar, pinten? 2 rakaat. Nah ini praktek 42 yang benar. Kenapa benar? Karena dia yang musafir tadi sebagai makmum. Tapi kalau musafir yang jadi imam, ya sudah langsung apa bisa 2. Dan saya yakin kenapa kok tetap 2? Kenapa Pak? Yang musafir ini kok 2? Kenapa kok 2 tidak 4? Musafir yang tadi nih. Saya yakin kalau dia tetap 2, maka makmum yang banyak akan mengatakan subhanallah. Kenapa nih? Apa? So? Ya awal sebelum jadi sholat mulai ngomong dulu saya musafir. Iya, memang seharusnya ngomong gitu. Karena saya musafir, saya akan mengkosong. Jadi nanti bapak-bapak apa? Menyempurnakan sendiri. Oleh jamaah, ya sudah saya aja Pak yang imam gitu nggak jadi nah gitu nih. Terus juga prakteknya meskipun sudah ngomong ya, sudah beritahu, kadang ada makmum masbuk baru ngomong, baru datang dan nggak dengar arahan tadi, nggak datang. Akhirnya apa? Subhanallah, subhanallah. Iya. Terima alhamdulillah. Nah, seperti itu nih. Nah kayak kemarin kita pas daurah di Jakarta itu ada 4 masyayikh dari Iburdan. Ketika kita seminar atau daurah di Jakarta, sayanya diminta ngimami duhur. Ngimami apa? Duhur. Akhirnya apa? Akhirnya ya sayanya 2 rakaat. Terus peserta daurah yang memang tinggal di situ menyempurnakan pinten? 2 rakaat lagi. Menyempurnakan 2 rakaat lagi. Wonten malih? Jelas niki berarti niki berkaitan dengan masalah apa? Mengqasar salat. Jadi itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai seorang hamba yang kalau diberi keringanan apa? Diambil. Terus lebih abdul yang mana? Misalkan gini, kita dari Jakarta pulang nyampe Solo, sudah masuk duhur di Solo. Kita sholat qasar duhur dan asar di Solo.
Nih. Terus atau kita memaksa untuk pulang sampai di rumah itu asar, bisa sholat asar di rumah dan zuhur juga, tapi 4 rakaat. Berarti itu secara syariat lebih afdal yang mana, Pak? Iya, pertanyaan sangat bagus sekali nih. Ketika kita dari Jakarta mana nih? Jakarta, terus dari pagi, terus sampai di Sukoharjo itu sekitar nih jam 4 itu nih, jam 4. Mana yang lebih afdal? Apakah kita mampir di Solo biar bisa mengkosor, gitu nih? Nah, iya, tekan ngomong apa nih, kesel nih. Nah, itu nih, mampir yang Solo ini lah, gitu loh. Jadi bisa loro-loro kan gitu gitu. Nah, seperti itu. Mana yang lebih afdal Bapak? Apakah mampir di Solo biar bisa mengkosor dua-dua, atau yus sisa nenek omah tanggungan gitu ya. Tapi nama konsekuensinya berapa? 4. Mana yang lebih afdal? Bagi musafir tentunya dalam kondisi ini adalah memilih mana yang lebih mudah, mana yang paling ringan. Karena beda-beda setiap orang itu. Ada yang memilih, aku pilih nek mampir yang Solo lagi loro-loro nek papat-papat kesel. Ada yang lebih memilih di rumah sekalian karena nyaman. Nyaman apa Pak? Wudhunya atau yang lainnya seperti itu nih. Nyaman fasilitasnya dan di rumah tenang gitu. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau wudhu di masjid kan repot nih. Nah, sehingga ibu-ibu lebih memilih sisa lah, wis teko Solo, dilintas tekan Sukoharjo dan sekalian nggak apa-apa nopo, sholatnya di rumah. Nah, seperti itu. Waktunya masih cukup. Jadi mana yang itu dinilai lebih memudahkan, lebih ringan itu yang diambil. Juga dilihat dari sisi lain. Pamanipun safar bareng-bareng sak mobil. Dan bukan keluarga, bukan apa? Bukan keluarga ibu konco ngoten nggih. Nah, kalau mampir di Solo masih bisa berjamaah. Jamaah dengan teman-teman. Tapi nek sudah sampai rumah wis bubar dhewe-dhewe, nek neng omah salat dhewe-dhewe. Lebih afdal mana Pak kira-kira? Afdal kan? Iya, berjamaah. Mampir tempat di Solo tadi. Karena biar masih mendapatkan apa? Iya, pahala berjamaah. Pahala apa? Berjamaah. Sehingga kita terkadang sengaja rombongan itu. Ini ketika dari Jogja itu sengaja jangan sholat di Sukoharjo, nanti udah nggak bisa mengkosor. Lalu bagaimana? Mampir ke Klaten mawon. Nah itu nih, mampir tempat akhirnya bisa mampir tempat Klaten biar bisa apa? Mengkosor sholat. Kalau sudah sampai Sukoharjo cuma menjamak. Karena safar minggu kan kesel ya Pak nih. Kesel 2 rakaat saja juga apa? Mungkin berat itu ya, berat Masya Allah. Kecuali kalau sudah sholat itu dijadikan waju'ilat qurratu aini fi sholat. Kecuali kalau memang sholat sudah dijadikan apa? Penyejuk hati, penentram hati. Tapi nih manusia bine amin jenengi kesel nih. Kesel kan itu nih. Jadi mana Bapak yang lebih ringan, lebih mudah, juga dilihat kalau sesama keluarga kan masih bisa berjamaah ya, masih bisa berjamaah atau di rumah juga. Iya, teman-teman. Al-musafiru idza aqama li qada'i hajah wa lam yujmi iqamatan yaqsuru hatta yakhruj. Ini kaidahipun. Apabila seorang musafir tinggal di negeri orang karena ada suatu kepentingan dan dia tidak berniat mukim. Jadi safar ke suatu daerah tidak berniat apa? Mukim. Karena hanya ada satu kepentingan. Kalau berniat mukim kan biasanya pun apa? Kalau dodolan bakso, jamu, mie ayam itu termasuk berniat mukim betul? Berniat mukim di Jakarta contohnya. Jadi dia kemauannya ke Jakarta ada kepentingan dan dia tidak berniat mukim, maka ia kata beliau harus mengkosor sampai ia keluar dari Jakarta tadi tempat apa safar dia. Jadi kalau ada kepentingan dan nggak tahu kapan akan balik, dia di sana nggak berniat apa?
mukim, maka boleh mengqashar sholat. Bahkan Nabi pernah mengqashar sholat itu selama 19 hari. Sebagaimana hadis yang kemarin kita baca nih, Nabi juga pernah mengqashar sholat 18 hari, 17 juga pernah. Kemarin ada beberapa hadis nih, ada yang menjelaskan Nabi pernah mengqashar 18 hari, 19 hari, 17 hari. Jadi dia kalau kita safar ke suatu daerah tidak berniat apa? Mungkin memang di situ hanya sementara itu nih, dan kita belum jelas sampai kapan, maka boleh mengqashar terus sampai urusannya di sana selesai. Bahkan praktek Nabi sampai pinten 19 hari. Tilik putu teng Jakarta, dan mamanya tilik putu kangen ngeten teng Jakarta, dan kita belum tahu kapan kita nggak berniat mungkin di Jakarta. Dan nanti pulangnya nek kangene wis mari. Nek kangene wis mari. Gitu kayak ya. Maka boleh apa Pak? Boleh mengqashar di sana. Begitu. Nah ini dalilnya apa? An Jabir radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yawman yaksuru shalah. Nabi pernah tinggal, dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Bahkan ini ada hadisnya yang sampai apa? 20 hari beliau mengqashar sholat. Saat ini Bapak Ibu, antara Tabuk dengan Madinah niku pinten kilo? Berapa Pak? Tabuk Madinah teng Tabuk niku sekitar 375 berapa? Sekitar 631 km. Jarakku ini Pak, nek 631 km ini. Nek dari kita Jakarta pinten kilo? Nah, kan ya hampir sama nih, hampir sama Jakarta. Kalau naik mobil sekitar 6 sampai 7 jam. Naik mobil. Tol, apalagi Saudi jalannya kenceng-kenceng mereka pakai. Nah, berarti sama ini ke Tabuk. Madinah ke Tabuk nih kalau Soekarno ke Jakarta. Beliau pernah mengqashar pinten 20 hari. Tidak berlaku kalau di Masjid Nabi sama Masjid Haram. Kalau misalkan orang dari sini kan kalau ke sana kan menghendaki setiap waktu, tidak ada istilah qashar ketika sholat 5 waktu di Masjid Haram sama Nabawi. Ya, jadi kalau memang ke Masjid Makkah ataupun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi untuk mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sehingga ada yang tidak menjamak dan tidak mengqashar karena untuk mendapatkan keutamaan tadi. Kalau kita berpendapat itu hanya istilahnya adalah rukhsah, keringanan, dan tidak sampai ke taraf wajib, maka nggak mengapa, tetap sholat 5 waktunya, setiap sholat 5 waktu kemana Pak? Ke Masjidil Haram, dengan melihat pahala yang besar tadi. Apalagi di sana cuma 2 pekan gitu nih, 2 pekan. Qala Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa lam yaqul sallallahu lil ummah la yaqsuru rajulu salata idza aqama aksar min dhalik, walakin ittafaqa iqamatu hadhil muddah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Rasulullah SAW tidak pernah bersabda kepada umatnya. Beliau tidak pernah bersabda kepada umatnya, tidak boleh seseorang mengqashar sholat bila menetap
sementara lebih dari 20 hari. Kan keterangan hadisnya tidak menyatakan nek bar 20 raoleh. Kan enggak gitu nih. Jadi 20 ini bukan batasan. Bukan batasan diperbolehkan apa? Mengkosor. Karena 20 ini adalah memang ya Nabi selesai urusannya di Tabuk berapa? 20 hari. Seandainya 20 hari belum selesai berarti kan boleh lebih dari 20 hari untuk mengkosor sholat. Karena hadisnya tidak menyatakan nek bar 20 dino ora oleh kosor, kan bukan gitu. Namun secara kebetulan Rasulullah bermukim hanya sebatas berapa Pak? 20 hari tersebut. Jadi inilah bagaimana pentingnya memahami suatu hadis. Kadang sebagian orang niku napa? Memahami sebuah hadis itu dikira niku batasan. Padahal tidak. Seperti 20 hari ini itu dikira apa Pak? Batasan boleh mengkosor sholat. Padahal itu bukan batasan. Ya kebetulan Nabi bermukim berapa tadi? Urusan beliau di Tabuk 20 hari. Sebagian juga memahami 80 tadi, sekitar 80 km tadi. Kata nih, sebagian mengatakan memahami berarti nek kurang saka 80 ra oleh nih. Padahal itu memang kebetulan jarak Nabi pinten? Ya, sekitar 20 kilometer. Jarak niku napa boleh mengkosor sholat. 80 sampai 80 km memang ya, ada yang berpendapat demikian. Kalau mil berapa Pak? Kalau 85 km niku sekitar 48 mil atau 4 burut 4 farsakh, itu sekitar pinten 85 kilo. Jadi pernah kita bahas nih, para ulama kan berbeda pendapat dalam menentukan batasan jarak, dinamakan apa? Safar sehingga boleh mengkosor sholat. Itu kesimpulannya ada 3 pendapat. Yang pertama adalah jarak disebut safar jika telah mencapai 48 mil, itu sekitar 85 kilometer. Ini madhab mayoritas dari kalangan Syafi'i, Hambali dan Maliki. Dalilnya ambil dari hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mengqashar salat tidak berpuasa ketika bersafar 4 burut atau 16 farsah, 48 mil atau sekitar 85 kilo. Ini jarak. Pendapat yang kedua, dinamakan safar itu dengan lamanya jarak tempuh Bapak Ibu. Kalau tadi ini jarak nih, dengan apa? Dengan batasan jaraknya berapa. Ada yang menentukan batasan dinamakan safar adalah lamanya jarak tempuh. Itu apa? Disebut safar jika telah menentukan atau melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Ini pendapatnya Abu Hanifah, ulama Hanafiyah. La tusafirul mar'ah salasata ayyamin ila ma'adi mahramin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa? Tidak boleh seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama apa? Mahram. Kalau 3 hari lebih, 3 hari 3 malam lebih, berarti apa? Safarnya harus bersama mahram. Bahkan Rasulullah itu apa Pak? Dalam hadis Ali berikut, ja'ala Rasulullah SAW salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam itu adalah batasan bagi musafir boleh mengusap apa? Khuf. Kan kalau musafir niku nek wudu niku sepatunya atau khufnya itu tidak harus apa?
dilepas, boleh diusap atasnya saja. Itu bagi musafir. Bolehnya mengusap itu batasannya pinten? 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi yang mukim berapa Pak? Sehari semalam wa yauman wa lailatan lil mukim. Bagi yang mukim kita seperti ini ya. Kalau musim dingin atau ya pakai khuf gitu ya. Itu boleh wudunya hanya mengusap. Tapi ada syarat-syaratnya nih, seperti mengenakan dalam keadaan suci, terus khufnya nggak boleh bolong besar itu kan gitu. Nah, nanti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa? Boleh mengusap khuf. Pernah dari Pak praktek? Belum gitu. Ini jadi 3 malam. Pendapat yang ketiga adalah tidak ada batasan waktu jarak safar. Selama yang penting dinamakan safar, maka boleh mengqashar sholat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi kembalikan ke uruf, adat, ya kebiasaan masyarakat. Jadi Ibnu Hajar pun juga mengatakan wa huwa asahu hadis warada fi bayani dzalik wa asrahah. Itulah hadis yang paling sahih menerangkan masalah jarak safar untuk bisa mengqashar sholat. Pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah menjelaskan apa Pak? Nabi SAW sendiri tidak memberikan batasan untuk jarak safar. Tidak memberikan batasan jarak, tidak juga memberikan batasan waktu, tidak memberikan batasan tempat. Sehingga menentukan batasan safar itu sangat susah. Karena bumi sendiri itu sulit untuk diukur dengan ukuran jarak tertentu. Dalam mayoritas safar mulai zaman dulu kan gitu. Pergerakan musafir pun kan berbeda-beda Bapak Ibu ya, pergerakannya malah ya susah kalau dihitung-hitung wis 80-50 kan susah Pak gitu. Susah. Intinya setiap musafir boleh mengqashar sholat di setiap keadaan yang disebut apa? Safar. Begitu pula dengan hukum safar yang lainnya seperti mengqashar, terus sholat, musafir dan lainnya. Kalau sulit, nanti katakan ini kan ada sulit. Oh, ini menurut kebiasaan masyarakat wis safar dulu ya kan, kadang kita bingung. Betul nih Pak. Kalau sulit menentukan itu safar atau tidak, maka tidak mengapa Pak. Kita sebagai bentuk pendekatan, tidak mengapa pendapat jumhur ayat atau mayoritas ulama tadi bisa digunakan. Kita mau 85 km. 85 km bisa digunakan untuk pendekatan. Dan memang telah keluar dari batas kotanya kan gitu nih. Nah, seperti itu. Kemudian masih keterangan ini dari Imam Ibnu Qayyim tadi ini. Wa idza azama al-iqamah atamma ba'da 19. Dan manakala ia berniat mukim di suatu daerah, maka setelah mengqashar sholatnya selama 19 hari, selanjutnya ia harus sholat secara sempurna. Kemana pun dia niatnya tadi kan Bapak, ya belum tahu kapan akan balik kan gitu. Selama 19 hari belum jelas dia mengqashar sholat. Tapi ketika di hari ke-20 dia sudah berniat, saya akan mukim saja di sini. Nah, seperti itu. Maka qala Ibnu Abbas, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru, fanahnu ila safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Ibnu Abbas mengatakan
Nabi menetap untuk sementara selama 19 hari dengan mengqashar sholat, maka kami pun apabila safar selama 19 hari kami sholat qashar, dan jika lebih dari itu kami sholat sempurna. Ini dipahami kalau memang sudah dia niatkan apa Pak? Mukim. Dan niatkan apa? Mukim. Nih, wonten pertanyaan, Badan? Monggo Ibu. Makmum posisi di mana? Terima. Nggih. Oh, nggih, nggih. Iya, kalau makmumnya satu wanita, maka yang benar di belakang imam. Nah, yang jajar di samping itu kalau apa? Makmumnya sesama laki-laki tadi, dua laki-laki, berarti apa di samping. Tapi kalau suami istri berjamaah, maka istri apa? Ya agak ke belakang, jadi nggak sejajar. Gini, jadi apa namanya di sebelah kanan tapi agak ke belakang. Memang benar di sebelah kanan tapi agak apa? Ke belakang. Jadi di belakang maksud saya tadi di belakang ya tetap agak ke belakang tapi posisinya apa? Di sebelah kanan. Kalau sesama makmumnya satu laki-laki kan sejajar sebelah kanan. Maka kalau makmumnya satu perempuan itu apa? Di belakang tapi sebelah apa? Sebelah kanan. Atau seandainya di belakang lurus pun juga tidak masalah. Untuk apa? Jika suami istri berjamaah. Itu bisa apa? Yang penting tidak sejajar, tapi apa? Agak ke belakang, di belakang tidak sejajar. Gitu ya. Jadi posisi makmum jika apa? Satu orang perempuan. Itu nama Bapak Ibu di belakang. Jadi maksud di belakang di sini tidak sejajar dengan apa? Dengan imam. Tidak sejajar dengan imam. Yeah? Ini hadis yang dari Jabir tadi itu diterangkan Ibnu Qayyim bahwa 20 hari tadi kan bukanlah suatu batasan karena di sini tidak ada niat mukim, Yeah. Terus yang berikutnya dan manakala ia berniat mukim di suatu daerah. Nah, niat mukim ini dimulai dari awal dia di daerah itu atau selama 19 hari ini? Setelah kan niat seseorang kan kadang berubah. Nah, jadi ketika setelah 19 itu muncul niat untuk apa? Untuk mukim. Kalau dari awal udah niat mukim berarti udah nggak dapat Kosong, niat kosong. Iya. Kalau sudah niat dari awal berarti ya. Seperti orang kalau ke Jakarta namanya jualan apa bakso, mie ayam, atau jamu itu kan sudah niat mukim. Sudah niat mukim dari awal. Nah, Ibu tadi berkaitan dengan apa posisi satu wanita tadi, sebagaimana hadis Anas Rasulullah SAW itu pernah sholat berjamaah. Beliau Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan Anas, sedangkan Ummu Sulaim itu berada di belakang kami, kata Anas. Berada apa? Di belakang kami.
Wanita, kesimpulannya wanita tidak berdiri sholat berjamaah bersama pria dalam satu shaf atau tidak sejajar. Jadi wanita itu tetap berdiri di belakang meskipun sendirian. Baik wanita itu adalah istrinya, putrinya atau mahramnya juga apa? Di belakang, agak di belakang. Melih sing madhabipun madhab Syafi'i. Kalau istrinya di samping apa? Di samping suami terus mepet sentuhan. Terus betul. Oh batal lagi ya, tangannya sentuhan atau nih tangannya pas sujud apa? Sentuhan, oh batal lagi, batal. Karena tadi kan banyak masyarakat yang berpendapat suami itu kalau nyentuh istri wudune batal. Itu gimana? Kalau mazhab Syafi'i kan kata wudunya apa? Batal. Padahal yang dimaksud menyentuh di sini adalah berhubungan suami istri. Akhirnya pada pas haji repot pak. Oh ketika di Indonesia orang belum nyentuh, bahkan jadi bahan gojekan. Istrinya wudu dibujaki bujone, ayo tak sentuh ngoten nggih. Ayo tak sentuh ngoten. Enten ngoten enten. Ayo tak sentuh batal, akhirnya sentuh, batal wudune. Suaminya nggoda ayo tak ambung ngoten nggih. Wah, akhirnya batal meneh, wudu meneh. Padahal Nabi niku napa, Pak? Nek salat malam ketika mau sujud niku jawil kakinya napa? Aisyah. Dijawil, ayo dijawil kan nekuk karena sempitnya apa? Rumah Rasulullah dijawil akan tekuk ngoten. Mungkin nek Nabi napa? Nek Nabi berdiri lagi kan ketika mau sujud kan dijawil kan tekuk. Ketika Nabi berdiri napa? Aisyah napa? Selonjor malih. Karena nek tekuk terus lah wong Nabi niku berdiri sholat malam niku udah boleh lama berdirinya ya. Nah bagian keju ya. Nah niku bapak ibu saat ini pripun nih. Kadang banyak yang tidak bersyukur. Ini rumahnya sudah apa? Sudah luas. Kata nih nenek omah-omah tebisa kata nih pak dan luas sekali kan luas. Masya Allah luas. Tapi Insya Allah rumah Nabi niku sempit bahkan tingginya gini apa? Tingginya juga nggak tinggi-tinggi di rumah zaman dulu nih. Ibaratnya pun lempung-lempung kaya lemah-lemah nih kan ditotong apa nih? Dadekin apa nih kan? Dinding bata. Nah ini dari belakang. Boleh nggak seorang laki-laki mengimami seorang wanita yang bukan mahram? Kita mampir di masjid, tiba-tiba ibu-ibu ada yang datang, Pak, ikut sholat Pak. Terus bapak terus, kan bu bukan mahram, kata jelasin gitu ya. Atau beribadah Pak? Boleh. Tapi bapak-bapak di depan, kata ya. Terus ibu-ibu temu di belakang sana jauh, agak jauh. Terus ibu-ibu ternyata berpendapat beda. Oh kalau dua orang kan di samping Pak, saya tak samping jenengan. Gimana katanya? Oh nggak boleh bu, nggak boleh katanya. Kalau dikhawatirkan fitnah maka nggak apa-apa menghindarkan katanya. Nih kita lanjutkan. Ada apa nih pertanyaan? Ini Pak Joko, monggo. Iya. Tapi bagi orang yang mempercayai dalil bahwasanya laki perempuan itu batal, saya pernah diskusi, dia juga mulai
Misalnya gini, kan kita tidak tahu istri waktu disingkirkan oleh Nabi Muhammad itu kakinya pakai hijab atau tidak, maksudnya pakai kaos kaki, pakai celana panjang atau pakai apa ya, kain yang panjang gitu. Iya. Iya. Dia tetap masih meweskan seperti itu. Iya. Ini hanya apa wacana. Iya. Iya, memang ada benar yang berpendapat seperti yang Bapak tadi sampaikan. Tapi apa? Tapi kalau yang namanya lafadz menyentuh secara bahasa niku apa? Menyentuh niku antara kulit dengan kulit ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah juga dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang lainnya, jadi seperti bagaimana Nabi ketika waktu masjid beliau mencium istri, seperti itu ya, mencium istri. Jadi tidak hanya satu dalil saja, tidak hanya satu dalil saja yang menyatakan bahwasannya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Karena lafadznya pripun? Faltamastuhu. Dari lafadznya itu adalah Aisyah mengatakan Nabi menyentuh saya, menyentuh saya, menyingkirkan bahkan fawaqtu yadi ala batni qadamaihi. Nah, ini lebih jelas lagi. Kata Aisyah, aku menyingkirkan tanganku dari telapak kaki beliau. Jadi tangan Aisyah menyentuh telapak kaki. Ya mosok nek turun kaos tanganan terus kan juga nah itu ya seperti itu. Bahkan telapak kaki beliau bagian dalam. Sedangkan saat itu beliau sedang dalam keadaan sholat. Jadi lafadznya itu menyentuh. Dan kalau menyentuh itu hukum asalnya adalah tidak terhalang. Tidak terhalang kain. Jadi kulit dengan dengan kulit. Jadi bantahannya dari sisi bahasa sudah terbantahkan. Di sisi bahasa sudah terbantahkan. Dan juga para sahabat juga sudah ketahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mencium para istri beliau, dan ketika mencium itu tidak berwudu lagi. Tidak berwudu lagi. Nah ini terus tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bukan mahram menyentuh, berdosa. Anehnya kan Mbak, ketika di Indonesia ya memegang itu, tapi kalau di Saudi karena wedi bojone hilang ya ketika tawaf nah dibudali terus kan darurat teman ya. Darurat. Karena alasannya keadaan darurat. Tapi ya kita hormati karena juga ada salafnya, dan itu memang pendapat yang masyhur di mazhab Syafi'i. Syafi'i. Ya mungkin sampai sini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan jamak ya. Menjamak dua sholat. Halaman 292. Nah, ini penting karena kita ya tidak tidak mungkin di rumah terus ya, kadang sering bahkan kadang ada yang sering keluar, maka pembahasan masalah fikih jamaah ini sangat penting. Insya Allah kita akan pada pertemuan berikutnya. Kalau Bapak Ibu, Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina fa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.